Ibu akan memberitahukan bagaimana cara membuat lilin yang sederhana. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini Ibu sudah menyajikan alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika membuat lilin sederhana. Nah, di sini sudah Ibu sediakan. Yang pertama itu ada gelas, ada gunting, ada pena, ada kertas karton, ada tisu, ada macis, dan ada minyak makan. Nah, itulah alat tambahan yang akan kita pergunakan di dalam membuat lilin sederhana ini. Mari ikuti langkah-langkah pembuatannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil gelas yang bening ini. Kemudian setelah kita ambil gelasnya, kita ambil minyak makan. Nah, setelah itu kita tuangkan minyak makan ini ke dalam gelas tersebut. Nah, gelas ini tuang. Nah, seperti ini sudah tertuang. Setelah minyaknya dipindahkan ke dalam gelas, biarkan saja ke sini. Kemudian kita melanjutkan langkah yang berikutnya, yaitu membuat topangan ataupun supaya nanti sumbu lilin tersebut tidak jatuh ke dalam minyak tadi. Nah, caranya ambil kertas karton ini, kemudian kita ambil juga pena. Nah, kemudian kita bulat, kita bentuk lingkaran, kita bulati. Nah, di sini Ibu sudah membuat bulatannya. Sekarang Ibu akan mengguntingnya dengan gunting ini. Nah, guntingnya ikuti pola lingkaran yang sudah kita buat tadinya, seperti ini. Nah, sudah jadi. Meskipun tidak terlalu bentuk lingkaran, tapi tidak apa-apa. Nah, ukurannya sudah bisa masuk ya ke dalam gelas ini. Sudah bisa. Kemudian setelah berbentuk lingkaran seperti ini, sekarang Ibu mau membuat bulatan di tengah, lubang di tengah, supaya apa? Tempat sumbunya nanti supaya bisa masuk. Nah, di sini Ibu akan buat bulatan di tengahnya. Caranya seperti ini. Ini. Kemudian oke. Nah, jadi dia sudah berbentuk lubang seperti ini, ada bulatan di tengahnya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita lanjut ke langkah yang berikutnya, mengambil satu lembar tisu. Bebas tisunya merek apa. Nah, tisu ini kita gulung dulu. Kita gulung dulu sesuai nanti ukuran lubang yang di tengah ini. Nah, Ibu gulung seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan tisu yang ini ke dalam lubang ini. Nah, Ibu sarankan jangan terlalu panjang sumbunya yang di atas, karena kalau ini terlalu panjang maka apinya akan besar, dan jangan pula terlalu pendek, nanti takutnya jadi memakan kertas karton ini. Jadi targetkan saja seberapa tingginya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah dia membentuk seperti ini, sumbunya sudah ada, kita potong bagian bawahnya. Kenapa? Karena ini terlalu panjang. Nah, kita targetkan saja segini, Ibu rasa cukup. Jangan juga terlalu pendek. Kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Nah, ini kan kepanjangan, kita potong saja. Kita potong. Kemudian di sini tunggu hingga kertas kartonnya tadi dan tisunya menyerap dari minyak makan tadi. Nah, di sini sudah terserap oleh kertas karton dan tisunya seperti ini. Bisa dilihat sudah berubah dia dari coklat yang muda jadi coklat tua seperti ini. Jadi ini juga sudah nampak kuning ya kan tisunya. Berarti tandanya sudah menyerap minyak bakar. Sekarang tinggal kita nyalakan saja lilin ini dengan manis. Nah, seperti ini.
Oke, nah kalau sudah punya begini berarti tandanya kita sudah berhasil membuat lilin sederhana. Ini dia. Sekian video pembelajaran dari Ibu tentang praktik teks prosedur membuat lilin sederhana. Terima kasih. Membaca Felicia Angela dari kelas 11 Kimia 2 SMA Swasta di Singamangaraja, Tanjung Balai. Video prosedur yang akan saya buat adalah prosedur membuat terarium mini. Terarium adalah metode penanaman tanaman pada wadah yang berupa kaca maupun plastik transparan. Terarium biasanya digunakan sebagai metode bercocok tanam maupun untuk dekorasi. Nah, terarium yang akan saya buat adalah terarium mini yang digunakan untuk dekorasi ruangan. Dan tanaman yang akan saya gunakan adalah jenis sukulen karena tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air sehingga mudah untuk dirawat di dalam ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini ada kertas untuk alas, gelas, batu-batu kecil, air, dan tanaman. Pertama, masukkan batu-batu kecil ke dalam gelas. Kemudian ratakan. Kemudian pindahkan dulu tanamannya untuk sementara. Lalu campurkan tanah dengan sedikit air agar tidak terlalu kering. Masukkan dalam gelas. Sampai segini sudah cukup. Terakhir tinggal tambahkan tanaman di atasnya. Buat dulu lubang untuk akar tanaman.
Perkenalkan, nama saya Cindy Thalia dari kelas 11-1 Sekolah Sisingamangaraja Tanjung Balai. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan prosedur membuat hand sanitizer hanya dengan 2 bahan yang biasa saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa di-skip, mari kita saksikan video ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan prosedur untuk membuat hand sanitizer dengan tipe spray. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu botol spray yang kosong, kemudian kita membutuhkan aloe vera gel. Nah, pada video kali ini saya memilih merek The Face Shop. Namun apabila saudara atau teman-teman punya aloe vera gel merek lain seperti Wadah atau Nature Republic, itu bebas ya. Kemudian kita membutuhkan alkohol dengan 60-70%. Kemudian kita membutuhkan wadah kosong. Nah, dan tak lupa kita juga membutuhkan pengaduk steril agar mencegah hand sanitizer terkontaminasi dan menjaga hand sanitizer yang kita hasilkan lebih steril. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama kita akan mengambil pengaduk, kemudian kita akan mengambil aloe vera gelnya dan memindahkannya ke dalam wadah. Nah, saya ingatkan dengan catatan rasio antara alkohol dengan aloe vera gelnya. Untuk yang tipe spray, alkohol dengan catatan 2:1. Nah, jadi alkoholnya lebih banyak daripada gelnya ya teman-teman. Berbeda dengan yang tipe gel. Nah, kita akan memindahkan gelnya ke sini. Saya akan mengambil 5 cedukan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengambil alkohol. Saya tidak memiliki measurement, untuk mengatur seperti sendoknya gitu. Namun saya akan mengusahakan lebih banyak alkoholnya daripada gelnya. Gel di sini berfungsi untuk sebagai fragrance-nya atau pewanginya dan juga memiliki kandungan vitamin di dalamnya. Jadi di aloe vera gel ini memiliki banyak vitamin yang bagus untuk kita. Sudah cukup. Kemudian saya akan menggunakan sendok pengaduknya untuk mengaduk. Oh ya, saya lupa pada proses mengadukan itu kita perlu untuk menambahkan satu bahan lagi, yaitu air, hanya sedikit, lebih sedikit daripada alkoholnya. Dia ibarat di tengah-tengahnya, rasionya di tengah-tengah di antara si aloe vera gel dan si alkohol tersebut. Jadi tidak lebih banyak dari alkohol dan tidak lebih sedikit dari aloe vera gelnya. Nah, setelah sudah sampai begini, sudah cair, kemudian kita pindahkan racikan ini ke dalam botol kosong tadi. Nah, untuk yang kedua, saya akan menunjukkan prosedur untuk membuat hand sanitizer dengan tipe gel. Oke, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu wadah kosong dengan bentuk seperti ini, yang bisa dibuka dan bisa kita tekan seperti ini ya. Atau apabila teman-teman punya wadah hand sanitizer yang lama seperti merek Exkulin dan lainnya, juga boleh kita gunakan. Kemudian kita akan membutuhkan alkohol dan kita juga membutuhkan aloe vera gelnya. Dan saya tambahkan satu lagi air mineral. Nah, untuk langkah kerjanya hampir sama dengan hand sanitizer dengan tipe spray. Nah, akan tetapi kita membutuhkan rasio yang berbeda.
Kalau tadi hand sanitizer dengan tipe spray lebih tinggi jumlah rasio alkohol daripada aloe vera gelnya. Nah, untuk hand sanitizer yang tipe gel, kita membutuhkan rasio aloe vera gelnya lebih tinggi daripada alkohol. Nah, tipe atau peran air di sini lebih sedikit ya teman-teman, lebih sedikit. Jadi dia lebih sedikit dari alkoholnya, karena kita akan membuat dengan bentuk gel. Nah, kita akan kita akan menggunakan spatula atau sendok pengaduknya seperti yang hand sanitizer spray tadi. Nah, kita akan mengambil aloe vera gelnya. Di sini kita akan menggunakan lebih banyak aloe vera gel ya teman-teman. Oke, sudah cukup. Kemudian kita akan membutuhkan alkohol. Nah, ingat ya teman-teman, kita menggunakan rasio alkohol yang lebih sedikit daripada aloe vera gelnya. Untuk hand sanitizer yang tipe gel ini, kita tidak menggunakan air mineral juga tidak apa-apa. Tapi untuk hand sanitizer yang tipe spray akan lebih membutuhkan air karena bentuknya cair, lebih cair daripada aloe vera gel. Nah, kita aduk seperti ini hingga ia merata dan menghasilkan hand sanitizer dengan bentuk gel. Nah, setelah racikannya menyatu seperti ini, kita akan memindahkan racikannya ke dalam wadah botol ini ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya setelah memindahkan hand sanitizer gelnya ke dalam wadah, tutup dengan rapat, dan ini dia, kita mendapatkan hand sanitizer dengan harga yang terjangkau dan dengan cara yang praktis, dengan bentuk atau tipe spray dan juga gel. Nah, mari kita coba ya. Nah, untuk tipe spray juga sangat mudah untuk diaplikasikan, hanya butuh seperti ini. Sangat praktis ya teman-teman. Nah, jadi sekian dari video saya. Setelah Anda menonton video ini, kita dapat dengan mudah untuk melakukan prosedur atau membuat hand sanitizer dengan harga yang terjangkau dan dengan cara yang praktis. Thank you for watching.